Tapi kan saya kalau kerja betul itu mah wasilah, hakikatnya mah Allah. Orang nggak percaya, ada orang yang nggak pernah kerja, duitnya nggak kurang. Pernah lihat? Depan lurah. Pernah melihat saya nongkrong di jalan main anak-anak. Jual masih. Gampang lah, yang kecil aja dulu modalnya. Atau saya belaga buta, aku pengemis buta. Dari pagi belum makan, kasihan. Jangan dikasihanin kalau dari pagi sampai jam 5 nggak makan, itu jangan dikasihanin. Bikin guru kuat tuh perutnya. Udah 3 hari saya makan, wih cakep. Wirid apa yang bapak baca? Ini bicara tuh ngaji loh. Oke ya. 100 kalau bahasa Cina cepet go. Dan not only one, tidak ada satu orang pun yang mati kelaparan. Kalau mati nggak makan ya. Mati karena kelaparan, bukan mati nggak makan. Ya, kalau yang mati makan kan bagiannya. Ya. Boleh dilihat. Ini bukan syarat. Keterangan Sayyidina Anas punya anak 102 itu disyarah, bukan terjemah. Ya terjemah bagi mereka yang iya. Tuh kan padahal bab sabar. Sama gurunya nggak sabar. Iya. Abi biar sabar. Guru dilawan. Abi sabarin aja. Iya. Justru itu saya sabar walaupun murid pada Badung. Iya. Gua ada yang minder gitu. Hakikatnya dari Tuhan gitu. Pokoknya akan saya sambut dengan senyum. Habis itu dijatuhin. Ini juga udah ngeduga ada kesibukan kayaknya nih. Ngomong sama si Noto, sebentar lagi lurah datang, dan datang. Hanya umur. Sayyidina Anas saat ini akan menjadi guru kita ya. An Anasin dari, ingat itu Mas Agung, an dari. Kalau dari Allah, anillah. Kalau dari Nabi, anil Nabi. Dari lurah, anil lurah. Dari RT, anil. Ya udah pokoknya anda sudah ingetin ya. Dengan kita paham an berarti kita paham apa yang pernah dibahasakan atau yang menjadi warna daripada stop pembicaraan baginda Rasul Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di situ terjadi uswah ya, terjadi uswah, pensuri tauladanan. Yang mensuri tauladan beliau, insya Allah enggak berhenti dapat rahmat. Tapi ini berapa rahmat tidak masuk. Apa kata beliau? Kola berkata beliau, itu namanya fi'il madhi yang perlu subjek. Subjeknya kemana? Sayyidina Anas. Telah berkata Sayyidina Anas, ngomong apa Minuddin? Kata Imam Nawawi begini, lama sakulan nabiyyu. Lama, itu lama nih. Lama itu nggak bisa diartiin kalau belum ketahuan depan lama kalimat apa. Kalau kebetulan fi'lul madhi maka artinya ketika. Kalau masuk ke fi'lul mudhari artinya sebelum. Otomatis kita perlu di sini untuk memahami sakula. Itu sakula fi'il madhi apa fi'il mudhari? Mungkin banyak kan urusan. Nggak bisa kerabat. Bisa meraba, cuma meraba nggak bisa. Sini perlu jangan. Insya Allah. Digantang ketemu insya Allah. Amin. Kalau pengen tahu itu apa ya? Udah tahu. Sakula yaskulu saklan. Wahuwa saqilun wa dzaka masqulun. Nah, sampai ke situ itu namanya tasrif ya.
Nahu sorot itu nggak bisa dihilangin kalau kita ingin memahami dengan benar firman Allah dan sabda-sabda daripada baginda Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lama sakula, karena ini fi'il madhi maka ketika ambil contoh yang lain biar pelulah ngerti. Hadir nanti sebentar lagi nih baca banyak acara maulidnya. Maulid. Lama tamma min hamlihi, ada apa dari? Walamma tamma yatimmu tamaman fahuwa tammu, berarti ini fi'il madhi. Kata Abi kalau fi'il madhi yang masuk ke lama, berarti maknanya ketika, hina saat, ya, waktu. Kalau masuk ke fi'il mudhari artinya belum. Sama dengan lam yalid walam, tidak kan artinya tidak lahir dan tidak dilahirkan. Jelasnya dikit-dikit yang mengenal nahu ya, supaya seimbang antara doyan tahu sama doyan tahu itu aja. Silakan tahu dibeli tapi jangan sampai ganggu sholat. Tahu bulat tidak goreng dadakan kan ke bawah tahiyat itu pasti ya, saya itu mah udah tahiyat tuh tahu. Ya kalau udah ngerti mana kan insya Allah. Lama tamma min hamlihi sallallahu alaihi wasallam. Apa? Syahrani على مشهور الأقوال المروية ya. توفي بالمدينة المنورة أبوه عبد الله. Nggak kalah walau tidak enaknya makanya. Orang-orang yang udah tahu Abi, tapi tolong baca, iya pakai tolong udah dua, yang penting wali piro kan begitu. Lama tamma, sedikit nih keluar. Saat atau waktu ketika tamma sempurna. Tamma itu kan tamat. Ya, kalau tamat kan bahasa kita ya. Film kayak sinetron tamat artinya apa? Saya bahasa Indonesia sempurna, setelah sempurna ya. Min hamlihi, dari ngandungnya Siti Aminah akan cabang bayi yang ada dalam rahimnya tidak lain Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau jangan ngaget kalau di kelompok saya itu kalau udah walam mata min hamlihi nggak pakai sallallahu seperti goblok dulu kan. Pokoknya udah budaya, kalau budayain. Walam mata min hamlihi sallallahu alaihi wasallam. Nambah pahala, nambah rahmat. Nama rahmat kesulitan jadi gampang. Jilbab bisa dilunasin. Iya. Ini dua-duanya. Iya. Syahrani apa? Bukan untuk taroni. Syahrun sebulan, syahroni 2 bulan. Ketika sempurna 2 bulan dalam perut mamahnya Siti Aminah, tuwfiya diwafatkan bil tadi di kota Madinah. Abuhu ayah baginda sallallahu alaihi wasallam Abdullah yang bernama Abdullah. Oh, jadi Sayyid Abdullah itu meninggalkan Nabi saat beliau masih di dalam perut emaknya 2 bulan. Kok bisa tahu kan ngerti? Kamu nggak tahu? Nggak usah baru dengar ini kan dari dulu sudah. Ternyata tergajah merotak Nabi bisa baca itu. Jadi ilmunya dari situ, dari pemahaman. Iya betul. Jadi jangan gitu. Apa tuh? Satu lagi. Walamma tamma min hamlihi sallallahu alaihi wasallam ala rajihi 9
surin qamariyah. Maksudnya apa sih? Buat makhluk yang ini. Wala lizamani ayyam jaliya anhu sadah. Sadah itu karat-karat yang ada saat ini di alam dunia akan Allah hilangkan. Caranya dengan lahirnya seorang kekasih Allah Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Patung yang biasa disembah di Ka'bah rontok semuanya. 350 patung dengan tapi bukan kalau saya gambarkan karena Nabi subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kalau kita punya bayi kan keluarnya sambil dipegang. Kalau beliau keluar langsung dalam keadaan sujud. Bagaimana bisa sama antara Aminuddin dan Muhammad SAW? Jangan sekali-kali katakan Nabi juga sama manusia nggak sama. Kalau ingat nggak bisa sama. Waktu lahir sajadah rafi'an ra'sahu sujud tapi kepalanya melihat ke atas sambil subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar ya kawan. Sujud doror lil mu'minina ta'id subhanallah alhamdulillah itu kalimat yang pernah diucapkan oleh baginda Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Jangan sampai terjadi anak kita begitu jadi tontonan. Nah keluar aneh dipakai nyari duit. Boleh melihat dulu tapi 50 juga. Iya. Ke bisnis lagi ya. Kok ada ini kita main serius. Iya. Oke, ya lama sakuran Nabi ketika merasa berat An-Nabi Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam berat di sini salah sakuran Nabi min syiddatil marad meski berat yang dialami Rasul di sini min syiddatil marad dari dahsyatnya penyakit yang menimpa beliau. Ini banyak pelajaran kan. Bersama dia Nabi ada masih sakit. Kenapa gitu sakit baru ngomong? Sehat kehendak Allah, sakit juga kehendak Allah. Saat beliau merasa berat dari penyakit yang sedang beliau alami, apa itu? Mana ini? Mana? Ja'ala yatagasyahul karbu. Ngeri ya. Ja'ala maka menjadikan Rasul Ja'ala min af'al syuruh. Jadilah Rasul yatagasyahu menyelimuti beliau al-karbu rasa kesusahan. Ini perlu bantuan baru lah. Apa bro? Yatagasyahu al-karbu terjemahnya tatkala sakit Nabi SAW semakin parah, beliau meliputi rasa sakit yang sangat. Maka Fatimah radhiyallahu anha udah ya, yatagasyahu diliputi. Berarti beliau yatagasyahu itu kalau bahasa aslinya beliau diselimuti oleh rasa karab. Apa karab itu artinya? sakit. Kalau bahasa ini bingung. Begitu dahsyatnya penyakit yang dialami oleh baginda Rasul sehingga beliau merasa ya apa ya kalau kita mengenal Allah ya Allah. Saat itu ada Siti Fatimah emang nongkrongin. Faqalat Fatimah radhiyallahu ta'ala anha. Nah, ini contoh buat kita. Abahnya lagi sakaratul maut, ternyata ibunda Fatimah tidak berani atau tidak tega meninggalkan beliau nongkrongin ya. Apa kata beliau? Qalat sambil berkata wa karba abata masya Allah sakit kali bahaya ya Allah. Ya, itu terjemahnya di mana? Wah, Wah, ceritanya ayah. ya
Asnam, wah di situ apa namanya untuk mengeluh jadi disakwa ya Allah betapa sakitnya Abah merasakan penyakit yang sedang Abah derita. Fakola itu suara kedengaran nama Nabi yang sedang segala turun. Ya Allah Abah sakit ya Allah ya. Sabar ya Allah kalau kita kira-kira ingat bah nyebut Allah bah ini gitu kan kayak kita ya. Abah sakit ya bah jawaban hati ya. Faqala maka bersabda Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam laisa ala abika karbun ba'dal yaum. Tidak akan terjadi lagi karbun rasa sakit ala abika atas bapak abiki maaf ya ala abiki ya karena perempuan kalau laki kak kalau perempuan ki ya. Laisa ala abiki tidaklah atas bapak engkau karbun rasa sakit ba'dal yaum setelah hari ini. Ini kematian ini. Apa sakit ya? Enggak apa-apa saya. Neng harus tahu bahwa setelah hari ini insya Allah abang nggak merasakan sakit lagi. Ini banyak edukasi di sini. Sesempurna apapun manusia kalau saat sakaratul maut perlu dikasihani. Di situ akan terasa kesakitan, haus yang luar biasa, panas yang begitu bikin derita ya. Apalagi macam-macam. Apalagi kalau orang amalnya kurang baik. Saat sakaratul maut itu si amal muncul kan sama dengan kebaikan. Orang sedang sakaratul maut itu ja'at salatu, ja'at sadaqatu, ja'at shawmuh, ja'at hajjuh. Datang sedekahnya, datang sholatnya, datang ibadah yang lainnya. Dan ya tasawwar mereka datangnya itu berbentuk rajulun fi hasanil wajhi ya. Seorang laki-laki yang gagah ganteng siap memberi pertolongan kepada kau. Sampai si mayit nanya, "Man anta?" "Lam ara ahadan jamalan minka ya." Aku tidak pernah melihat orang seganteng kamu. Siapa kamu? Jawabnya, "Ana sholatu." Aku sholat. Datang lagi, "Lu siapa lagi ganteng amat?" "Ana shadaqatu." Aku adalah sedekahmu. "Ana shawmu." Ana puasamu. "Ana hajjuk." Saya adalah hajimu. "Ana umratuk." Aku adalah umrohmu. Aku banyak dulu katanya. Ya orang-orang soleh kalau lagi ini kadang-kadang tersenyum. Lagi sakaratul maut sedang tersenyum sedang melihat amal soleh yang pernah dia. Cuman yang prihatin sebaliknya. Efeknya apa? Bikin ketakutan, wajah jadi ngedadak. Kadang-kadang mata melotot melihat amal ibadah jelek yang saat itu diperlihatkan oleh ngomongnya sebaliknya tadi. Lam arqubhan akbah minka. Aku tidak pernah melihat orang sejelek lu siapa? Tidak. Ana gaple uka. Ana minka. Apa macam-macam terus. Ya umpama ya susah gaple itu. Gaple uka. Gaple uka ana selotuka. Maka alangkah indahnya saat itu kita bantu agar hal-hal seperti ini tidak terjadi. Kita baca yasin, baca wakya, baca arad ya. Misalnya kata Mut dianjurin baca arad dulu ada satu surat banyak. Dulu nggak bisa, tinggal kepengennya aja kesian bapak saya ambil ustaz ya. Ustaz tolong bacain arad, tolong bacain yasin. Kata Ustaz, saya belum makan, tenang Ustaz. Buat sarapan ada. Itu berbalik. Boleh kan? Iya. Lagi doa mayit Allahumma qillahu warhamhu wa'afi
واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس يا Allah. Kasiani bapak saya, sayangi bapak saya, kemudian muliakan tempatnya walaupun kelihatan kuburan tapi ternyata seperti taman surga, raudhatun min riyadil sama di Lampung di kuburan di Sumedang. ada sebagainya. Kalau gitu Alhamdulillah hanya waktu salat waktu tahlil ya Allah. Ini saya dulu ngedang ngeluarin saya begitu sakit, tolong ya Allah, balas dia dengan doa itu. Nah kemudian ujungnya wajah kobroha ya kalau perempuan. Jadikan kuburan mama saya raudhah taman riyadil jannah dari tempat surga. Nah kita balik takut terlalu panjang kan. Lama ya Nabi waktu sekarang masih bisa menghibur apa namanya putrinya. Tenang sayang, Maisa Nabi karbon padanya. Habis ini insya Allah abang nggak menderita lagi, abang nggak merasa sakit lagi. Ada dua contoh ya. Seberat apapun itu musibah, kalau bisa jangan sampai dibagi ke orang, cukup kita aja. Kita kan kembali kadang-kadang. Yang kudu dibagi itu kenikmatan, wa amma bi ni'mati rabbika fahadits. Kalau dapat nikmat bagi orang, walaupun hanya sekedar informasi kan itu. Kita sobat ke musibah pun wala tukhbir ahadan. Kalau kamu dapat musibah, kalau bisa nggak usah orang tahu, cukup kita aja. Sakit, lihat sakit nggak sayang lain salah abi karbon padrium. Nggak, insya Allah habis ini mah abang nggak lagi akan merasakan rasa sakit. Allah, falamma mata, maka ketika beliau kejadian meninggal mata ya. Nah itu lama lagi kebetulan tuh. Lama mata bil mati mudaranya ya mutu jelas ya. Jadi lama ketemu bil mati ya ketika falamma maka ketika mata meninggal baginda Rasul Maulana Muhammad Allahumma shalli alaihi. Kalau bahasa Sumedang tunduk kana waktu ninggal kana mangsa sini Pangarangkas. Dua kedang terigendong pemedikan guys teri ais. Pakaian loba teribawa bayu. Ya. Obat. Gedong kagak dibawa. Cakep nggak lanjut. Gedong terigendong pemedikan guys cakep nggak di. Pakaian lupa, harta kekayaan di mana-mana. Sayang si Noto nggak ngaji. Kesadaran dalam proyek gue yang ceritain. Nggak jual denim, dapat 6%, Allah. Proyek saya di sini miliar, di sini miliar. Bakal gua mana ada, ngaji kabur. Maka ketika kejadian ya buat kalau ramah yang ibu-ibu tiada lagi gunanya harta kawan karib sanak saudara bila Azrail datang memanggil jasad terbunuh. Ya Allah, tadinya awas lurah mau lewat, sekarang diganti awas jenazah mau lewat. Kok ganti nama dari lurah jadi jenazah. Al Mukarram Kiai Haji Aminuddin pas nggak ada almarhum. Kita datang jadi nggak pakai di sudah itu. Hadis ini aja jangan dulu. Jangan Jangan dulu. kenal.
Ya Allah, falamma mata ketika kejadian Nabi sudah menghembuskan nafas terakhirnya. Qalat itu Siti Fatimah ngomong lagi, ya Abah, Abah, wahai Bapak, ajab Rabbana. Ternyata kejadian sekarang Abah sudah memenuhi panggilan Tuhan. Mbak, selamat jalan Mbak, semoga perjalanan Abah diburusi. Nggak ada tawaran sama bawan kan? Ini ada bawan sih. Selain. Sekarang masih. Ya Allah, Abah, ajabah, arti ajabah. Ijabah. Semoga diijabah. Ya, mengabulkan. Setelah mengabulkan Abah, Robban akan Tuhan, da'ahu yang mana itu Tuhan telah memanggilnya. Kalau sudah tidak dipanggil, apalagi saya diambil deh. Ini suatu saat akan kembali. Jika ja'a ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Akan terjadi sesuai dengan yang sudah ditentukan Allah. Kapan itu kematian ditentukannya? Apakah setelah diangkat dari sekmat? Sektam? Lama. Kapan? Satu kopi. Iya deh, itu ada gorengannya. Kapan? Udah digugin lah. Kapan terjadinya? Saat kita berusia 4 bulan dalam kandungan emak kita. Tulis kemarin kayak gini ya, satu Muhyiddin ya. Itu di saat 4 bulan ada gerakan, udah ada roh. Jadi ini ngasih gemar, golak, paling mikirin jalan keluarnya. Cuma jadi itu begitu. Ya mudah-mudahan kan ada adanya ya. Ini mudah-mudahan itu dapat tempatnya dulu ya. Jadi kalau udah 4 bulan ada gerakan. Sebab kata Rasul begitu 4 bulan ada malaikat Allah utus. Unfukh fihi ruh, tiupkan roh kepada itu jawab. Terus apa yang harus saya lakukan ya Allah? Tulis rezekinya bagaimana? Kemudian tulis juga ajalnya, tentukan dari sekarang kapan dia mati. Selesai. Yang terakhir tulis asyaqiyun am sa'id, apakah dia surga Allah. Ini banyak yang nangis para ulama. Seorang ahli surga itu sudah ditulis. Jadi jangan ya. Kalau ntar pada hamil lagi, udah waktunya ya, dapat adanya. Hamil lagi, ntar pas 4 bulan bayang, pasti ada gerak. Ada nyanyian orang ya. Tidakkah kau dengar bisikan anakmu yang kini masih di dalam kandungan? Ada. Yang paling ngeri itu Sa'id Amsyaqi. Apakah dia ahli surga atau ahli neraka? Maka malam nisfu Sya'ban ada dengarkan? Allahumma in kunta katabatani fi ummil kitabi syaqiyan aw mahruman aw mutrudan aw muqtaran alayya fi rizqi famhu Allahumma syaqawati. Namun ya Allah, kalau engkau saat saya berada 4 bulan di perut ibu saya, engkau tulis saya sebagai ahli neraka, famhu, maka tolong itu ketentuan hapus ya Allah. Jangan sampai saya menjadi ahli neraka, jadikanlah saya ahli nisfu Sya'ban ya. Kemudian kalau saya memang ditulis kudu melarat, tolong hapus itu melarat ya Allah, ganti dengan kekayaan semua. Mudah-mudahan kita sampai ke nisfu Sya'ban. Amin. Kepengen sih mungkin. Oke, ya Allah, Abah meninggal. Berarti Abah udah ngejawab apa yang menjadi kehendak Allah.
Masih ada ya abata. Ini yang kita iri. Ya abata jannatul firdaus ma'wa. Ya. Abah sekarang udah sama-sama disiapkan tempat sama Allah yang namanya jannatul firdaus. Paradis isna'is. Firdaus yang penuh dengan kebahagiaan. Mudah-mudahan kita begitu maknanya. Kemudian ya makwah ya. Abah sudah bisa dipastiin jannatul firdaus makwahku sebagai tempatnya. Masih ada lagi. Ya batah ila Jibril Abah kami sama-sama apa nan'ahu itu mengucapkan bela sungkawa boleh apa itu? Ada nggak? Menyampaikan kabar wafatnya. Iya. Kalau bahasa kita kan berbela sungkawa ya. Saya menyatakan bela sungkawa ya Allah yang pertama kepada malaikat Jibril sebagai teman setia Engkau Abah. Oke, langsung aja dalam madofin. Maka ketika lagi ada dufina, dia mati juga terhalang. Falamma maka ketika dufina, apa dufina? Kubiro apa namanya? Ketika dikubur, ketika jadi kubur, ada yang hah? Iya, kita buktikan di soalnya. Ketika jasad yang mulia baginda Rasul Maulana Muhammad SAW dikebumikan, qalat Siti Fatimah ngomong lagi. Qalat Fatimah radhiyallahu ta'ala anha, ya Anas, ngomong sama Anas. Ngomongnya apa? Atabat anfusukum antazu ala Rasulillah tuh. Wahai Anas dan para sahabat yang lain, apa kalian tega untuk mengebumikan ayahku kau timpa dengan tanah-tanah yang begitu berat? Anas tega amat sih lo. Itu kan kekasih kita. Masa dikubur pakai tanah? Subhanallah ya. Ini pelajaran buat kita bahwa setinggi apapun jabatan kita ya ujungnya ya ini. Nah bagaimana Rasulnya Allah sampai sekarang kita bisa ziarahin. Udah kan bisa ziarahin. Allah. Ya udah, nggak perlu jawab, perlu duduk doang.